Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan menyampaikan secara ringkas nasihat-nasihat ilmiah terkait dengan bulan Sya'ban. Demikian pula sedikit tentang bulan Ramadan. Dan sebagaimana di dalam hadits Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Maka para sahabat mengatakan, kulna liman. Untuk siapa nasihat itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Namun jamaah sekalian, para ulama menjelaskan nasihat yang dimaksud adalah al-ikhlas was-sidq. Keikhlasan, ketulusan dan kejujuran. Jadi an-nasihat di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-ikhlas was-sidq. Keikhlasan dan kejujuran. Jadi agama ini nasihat. Yang pertama kata Nabi, nasihat untuk Allah. Maksudnya keikhlasan, ketulusan dalam beribadah kepadanya dan kejujuran di setiap amalan hanya dipersembahkan untuknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah di ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka seluruhnya kata Allah tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, mempersembahkan, jujur dia di seluruh ibadah-ibadahnya dan menjadi orang yang hunafa. Hunafa maksudnya adalah meninggalkan semua hal-hal yang bisa merusak tauhid dan merusak keikhlasan. Jadi ini jamaah sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua supaya setiap ibadah kita, setiap amalan kita di bulan Sya'ban maupun nanti di bulan Ramadan benar-benar ikhlas dan jujur, hanya kita persembahkan kepada Allah yang satu saja, dan meninggalkan semua hal-hal yang bisa merusak
merusak tauhid dan ikhlas, seperti riya, sum'ah. Riya itu menginginkan pujian, sum'ah itu ingin didengar. Seseorang ingin memperdengarkan amalannya dengan maksud agar supaya dia lebih disegani, lebih dihormati di tengah manusia, di tengah masyarakat. Ini sum'ah. Kalau riya, dia memang menampakkan ibadah yang dia lakukan agar supaya dia punya kedudukan di hati orang. Kita harus meninggalkan semua sifat-sifat yang seperti ini, karena ini bisa merusak tauhid, merusak keikhlasan atau minimal mengurangi pahalanya. Jadi itu makna agama adalah nasihat untuk Allah. Dan jamaah sekalian, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hidup dan mati itu tujuannya untuk menguji hambanya siapa yang paling ikhlas dalam beribadah. Bacalah surat Al-Mulk di ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jamaah sekalian, Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan maksud yang paling bagus amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maka orang-orang pun bertanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa ma aswabuhu. Wahai Abu Ali, kunyanya Al-Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud yang paling ikhlas dan yang paling benar? Maka beliau menjawab, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya kalau ada amalan yang dilakukan dengan ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Kemudian kata beliau, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, kalau amalan itu sudah benar tapi tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai kata beliau rahimahullah, amalan itu memenuhi dua hal, ikhlas dan benar. Kemudian beliau menjelaskan secara ringkas, al-khalis ayyakuna lillah. Ikhlas itu yang dimaksud adalah karena Allah. Was-shawab ayyakuna ala sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan benar adalah amalan yang tepat di atas sunnah. Jadi ini yang dimaksud dengan yang terbaik amalannya, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maksudnya di sini dia ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi memanen hasil pahalanya, hasil ibadahnya dulu di dunia. Dia ingin melihat hasil dari perjuangan dan capek-capeknya di dunia. Maka kata Allah, "Falyamal amalan shalihan."
hendaklah dia melakukan amal saleh, maksudnya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan Tuhannya di dalam beribadah kepadanya dengan siapapun juga, bersama apapun juga. Jadi ini jamaah sekalian, persiapan penting di setiap amalan yang akan kita kerjakan. Kita harus pastikan itu amalan lillah dan juga sudah tepat di atas sunnah. Inilah makna agama adalah nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Karena itu kita masih berada di bulan Sya'ban. Ini termasuk hampir sudah akhir-akhir Sya'ban. Dan jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah, wa innamal a'mal bikhawatimiha. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung penutupnya. Jadi amalan itu yang dihitung adalah penutupnya, akhirnya. Maka saat Nabi ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, haditsnya ini disebutkan juga oleh Imam Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib. Kata Usama bin Zaid, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat kamu, aku tidak pernah melihat Anda berpuasa di suatu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti banyaknya berpuasa di bulan Sya'ban. Ini saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Kata Usama bin Zaid, saya belum pernah melihat Anda ya Rasulullah berpuasa dalam sebulan dari bulan-bulan yang ada, banyaknya itu seperti di bulan Sya'ban. Maka apa jawaban Nabi jamaah sekalian? Qala, beliau bersabda, dzaka syahrun yakfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya, terletak antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu masih bulan haram, orang masih tahu keutamaannya. Ramadan merupakan bulan puasa yang wajib, yang menjadi rukun Islam, orang pasti siap-siap. Nah, Sya'ban terletak di tengah-tengahnya. Biasanya orang fokus kepada sebelumnya dan fokus untuk yang akan datang. Biasanya yang saat itu dia lalaikan, dia lupakan. Maka Nabi banyak puasa di situ. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak kalah penting. Kata beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya seluruh amalan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi jamaah sekalian, para ulama mengatakan, kalau begitu berdasarkan hadis ini, hendaklah kita memperbanyak kebaikan di bulan Sya'ban dan berhenti menahan dari melakukan dosa-dosa dan keharaman. Kenapa? Sebab amalan kita akan dilaporkan di bulan ini, diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Hendaklah jamaah sekalian yang tercatat itu, kalau boleh kebaikan seluruhnya, dan kalau kita masih melakukan dosa, cepat-cepat kita berhenti dan bertobat. Kemudian kata Nabi di akhir hadis, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang jika amalanku dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin dalam kondisi saya berpuasa. Ternyata itu alasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sebab itu nilai tambahan ketika
amalan dilaporkan dalam kondisi seseorang berpuasa. Jamaah sekalian, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan wa fihi dalilun ala istihbab amarati awqatin nas, amarati awqati ghaflatin nas bit ta'ah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran, dianjurkan, disunnahkan untuk menghidupkan waktu-waktu yang banyak manusia lalai di dalamnya dengan ibadah kepada Allah. Wa anna dalika mahbubun lillahi azza wa jalla, dan perbuatan itu dicintai oleh Allah azza wa jalla. Jadi jamaah sekalian, kita gas ibadah, kita tingkatkan ibadah. Di tengah lalainya orang, ternyata itu amalan yang Allah cintai. Jadi jamaah sekalian, maka harusnya Sya'ban ini menjadi bulan latihan sebelum kita memasuki Ramadan. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Rajab juga mengatakan, masih dalam kitab yang sama Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan wa anna siyamahu katamrin ala siyami Ramadan. Berpuasa di bulan Sya'ban itu bagaikan latihan, persiapan untuk menyambut, menjalani bulan Ramadan. Jadi jamaah sekalian, itu nasihat yang harus kita amalkan. Pertama, kita siapkan dulu, benar-benar kita ikhlas dalam setiap ibadah. Kemudian benar-benar di atas sunnah, dan kita tingkatkan ibadah di tengah lalainya manusia, yaitu di bulan Sya'ban. Dan jamaah sekalian, di bulan Ramadan itu sebenarnya lebih mudah lagi untuk beribadah. Kenapa? Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan sudah masuk. Jadi kalau Ramadan sudah masuk, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Maka akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu jahannam, dan setan-setan pun dibelenggu. Ini hadits sahih riwayat Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jika Ramadan sudah datang, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kenapa jamaah sekalian? Itu semua pemuliaan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Makanya Jumat Sya'ban dan Jumat di awal Ramadan itu beda. Kalau Jumat Sya'ban biasanya sebelum khatib naib cuma ada beberapa orang yang baca Quran. Tapi coba nanti di awal Ramadan, Jumat pertama Ramadan, itu masjid insya Allah akan bergemuruh dengan suara-suara bacaan Al-Quran. Kenapa jamaah sekalian? Sebab memang setan-setan dibelenggu saat itu. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Al-Quran, mushaf kecil yang mungkin saat ini tidak tersimpan di saku, kita akan menyaksikan di bulan Ramadan banyak orang yang membawanya. Ada yang membawa bahkan di mobilnya. Mereka punya target satu hari satu juz. Kalau satu hari satu juz, kalau 29 Ramadan berarti tidak tamat 29 juz. Satu juznya ini kapan diselesaikan? Wallahu alam. Makanya banyak yang berharap puasa itu 30 hari. Tapi banyak juga yang mengharap 29 saja. Intinya, jamaah sekalian, sebagai pemuliaan dari Allah,
maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Tapi mungkin ada pertanyaan, tapi Ustaz, jeton tena puasa. Punna nisikko ki setan. Iya. Kalau diikat setan, harusnya kan puasa ngasih kita wah. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan bahwa kejahatan itu memang asalnya pokoknya itu dari bisikan iblis. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan yang lain, ada sebab-sebab kejahatan yang lain. Kejahatan muncul dari sebab-sebab yang lain. Seperti apa? Memang jiwa orang tersebut sudah rusak karena dikuasai oleh syahwat, hawa nafsu. Demikian pula para ulama mengatakan, kalau setan jin dibelenggu, masih ada setan manusia. Siapa itu setan manusia? Yang menghalangi orang ibadah, yang mengajak-ajak orang melakukan dosa. Makanya di surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal jinnati wan nas. Kita diperintahkan berlindung dari dua golongan ini yang selalu datang dan pergi memberikan bisikan-bisikan ke dada-dada manusia. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas, setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi jamaah sekalian, ini keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang mendapati Ramadan. Demikian pula jamaah sekalian, dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datang dari atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas menceritakan bagaimana kondisi Nabi di bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Adalah Rasulullah SAW itu memang manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan hatta yansalih. Dan ketika bulan Ramadan masuk, Nabi Muhammad menjadi lebih dermawan lagi sampai Ramadan itu pergi. Dermawan itu maksudnya jamaah sekalian, senang untuk memberi, senang untuk menginfakkan hartanya. Minimal dia ikut andil dalam memberikan orang makan atau minum di hari-hari puasanya. Itu infak yang luar biasa juga, memberikan orang makan atau minum untuk berpuasa atau untuk berbuka. Demikian juga jamaah sekalian, sedekah-sedekah yang lain, termasuk juga sekali lagi karena masjid kita ini sementara pembangunan, itu pas juga pas di bulan Sya'ban. Karena kita sebutkan tadi kaidahnya, Allah suka, Allah cinta kalau banyak orang lalai tapi kita hidupkan di situ dengan ibadah. Jadi Nabi itu dermawan, selalu memberi, selalu berinfak. Di luar Ramadan, begitu masuk Ramadan, beliau tambah lagi, tambah infaknya, tambah dermawan lagi, sampai Ramadan itu pergi. Bahkan jamaah sekalian, pernah ada Arab Badui kurang ajar, kafir kurang ajar, menghadang Nabi Muhammad. Dia minta harta. Sahabat ini sudah mau marah, ini sudah mau menangkap orang ini. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau larang sahabat. Beliau justru memberikan kambing yang berada di antara dua gunung, artinya satu lembah. Bayangkan jamaah sekalian, ini dermawannya Nabi Muhammad. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad bukan orang yang kaya, tapi terkadang beliau mendapatkan juga pemberian dari sahabat-sahabat yang kaya. Ketika
Arab Badui ini minta kepada Nabi, Nabi tidak tanggung-tanggung, Nabi kasih semua kambing yang ada di antara dua gunung, satu lembah itu banyaknya. Mungkin jamaah sekalian kalau 10 ekor saja, Arab Badui ini sudah senang sekali. Berapa itu kambing? 10 ekor. Sekarang berapa kambing? Satu ekor berapa? Anggaplah 5 juta yang bertanduk. Kali 10, 50 juta. Itu luar biasa. Sudah senang. Tapi jamaah sekalian, Nabi kasih semua. Apa akibatnya? Apa manfaatnya? Arab Badui ini ternyata kepala suku, pulang kampung, dia bilang kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, "Ai qaumi aslimu, wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Karena orang yang namanya Muhammad itu kalau dia kasih tidak tanggung-tanggung takut miskin. Arab Badui ini jatuh cinta terhadap akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang merekomendasi beliau, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sungguh benar-benar engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Jadi ternyata ini metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan boleh kita praktekkan jemaah sekalian. Jadi kalau kita susah ajak orang datang taklim, sudah di-share-share pamfletnya, didobol-dobol umi poing, nate batu, jangan langsung aja ke masjid taklim. Singgaran tahu dari pabalut cotoa. Enggak, cuma berapa? 50.000 insya Allah sudah kenyang 2 orang. Begitu kenyang, tapi kita yang bayar, jangan dia ya. Kita yang bayar, baru setelah itu kita bilang, ada kajian di Al-Mu'minun sana. Insya Allah dia tidak akan menolak. Basoromi dibayarkan lagi. Itu metode dakwah jamaah sekalian. Demikian pula yang bawa mobil. Itu sayang kalau dia bawa mobil isinya cuma dia atau 2 orang saja ikhwan. Sehingga juga di rumah-rumah ikhwan yang dilewati di situ, ambil juga dia. Itu jamaah sekalian metode dakwah. Jadi sebagian kita selalu mengeluh, sudah ku kasih tahu Ustaz, sudah ku aja, erona baku, yang penting saya sudah kasih tahu. Tapi jamaah sekalian, kita tidak memaksimalkan. Kalau contoh tidak mau juga, tidak mempan, kita bawa ke toko HP. Iya. HP apa nafanra? Iya. Kira-kira ada yang menolak? Insyaallah tidak ada. Iya. Kita bawa ke toko HP, apa susahnya? Kalau dia banyak uang, kan uang itu jamaah sekalian kalau tidak dipakai pada hal yang bermanfaat, dia akan hilang untuk hal yang tidak bermanfaat, kan seperti itu. Tidak mungkin uang itu terus-terus menjadi tinggal seperti batu begitu, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak mungkin. Jadi ikutilah metode Nabi Muhammad SAW. Justru jamaah sekalian, yang mirisnya metode beliau ini diambil oleh sebagian non muslim. Apalagi kalau ada bencana-bencana di tempat kaum muslimin, itu mereka itu gencar sekali. Orientalis itu yang tugasnya untuk memurtadkan kaum muslimin, dia itu kalau tahu di situ ada bencana dan ustadz-ustadz sudah pulang, dai-dai sudah pulang, kaum muslimin yang bawa bantuan sudah pulang, biasanya dia akan masuk di situ, memberikan bantuan uang. Jadi ini metode dakwah, memberi supaya orang mengikuti, sudah ditinggalkan oleh sebagian orang. Jadi jamaah sekalian, itu tadi Nabi Muhammad dermawan di bulan yang ada. Begitu masuk bulan Ramadan, lebih dermawan lagi beliau. Baik, kemudian jamaah sekalian, agama ini juga nasihat untuk kitab Allah. Maksudnya apa? Kita membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami maknanya.
Itu maknanya agama adalah nasihat untuk kitab Allah, maksudnya kita baca, kita berusaha untuk pahami maknanya. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, beliau mengatakan wa yukrah, dimakruhkan, tidak sampai haram memang, tapi dibenci. Ayu akhiral Quran aktsara min arba'ina yauman. Tidak tamat-tamat Al-Quran lebih dari 40 hari. Jadi dimakruhkan, dibenci. Tidak tamat-tamat Al-Quran lebih dari 40 hari. Kemudian Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalilnya. Dalilnya mana? Menentukan hari itu 40 hari, mana dalilnya? Tapi sebagian orang marah kalau ditanya dalil. Katanya sekarang susah berdakwah. Dulu enak, dikasih tahu Pak Kiai bilang begini, langsung dia lakukan. Pak Kiai bilang tidak boleh, langsung dia berhenti. Sekarang kalau Pak Kiai bilang lakukan, tanya dulu sekarang, mana dalilnya Pak Kiai? Kalau ditanya ada dalilnya, itu ayat atau hadits. Kalau dibawakan haditsnya, dia tanya lagi, haditsnya sahih atau lemah. Jadi sekarang susah dakwah, kata sebagian orang. Jamaah sekalian, padahal kalau orang tanya dalil itu sebenarnya kita harus bahagia. Berarti ada perkembangan pada umat Islam. Dia beribadah mengikuti dalil, itu kan kemajuan itu. Perkembangan. Kalau tidak ada dalilnya, saya tidak mau lakukan. Siapapun yang kerjakan. Kalau ada dalilnya, maka saya lakukan. Itu kemajuan luar biasa bagi kaum muslimin. Tidak boleh kita marah, tidak boleh kita merasa keberatan. Jadi Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam hadits riwayat Abu Daud, sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bertanya kepada Nabi SAW, fikam yuhtam Al-Quran, berapa lama maksimalnya Al-Quran dihatamkan? Maka Nabi SAW menjawab, jamaah sekalian, fi arba'ina yauman, maksimalnya 40 hari. Thumma qala fi syahrin, kemudian beliau bersabda bisa juga 1 bulan. Thumma qala fi 20, kemudian beliau juga bersabda bisa juga 20 hari. Thumma qala fi 15, kemudian beliau juga bersabda bisa juga 15 hari. Thumma qala fi 20, kemudian beliau juga bersabda bisa juga 10 hari. Thumma qala fi 7, bisa juga 7 hari. Lam yanzil min sab'in, kata Abdullah bin Amr, Nabi tidak kurang lagi dari 7 hari. Kenapa jamaah sekalian? Para ulama menjelaskan, jangan sampai dia terlalu cepat baca Quran menyelesaikan 30 juz, tidak memperhatikan bagaimana bacaannya, makharijul hurufnya, dan juga tidak memaknai atau mentadabburi maknanya. Jadi Nabi tidak kurang dari 7 hari. Boleh sebutkan maksimal 40 hari, paling lama 40 hari, paling kurang 7 hari, paling cepat 7 hari. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, li'anna ta'khirahu yufdi, li'anna ta'khirahu aktsara min dalik yufdi ila nisyanil Qur'an wa tahawuni bihi. Karena tidak hatam-hatam lebih 40 hari, kata Imam Ibnu Qudamah, bisa membuat seseorang itu melupakan membaca Al-Quran atau melupakan hafalannya, dan bisa membuat orang meremehkan Al-Quran. Ini kalau dia tidak punya udzur. Makanya setelah itu kata Imam Ibnu Qudamah, kecuali yang punya udzur. Maksudnya kecuali kalau dia punya kegiatan yang mendesak, yang memang dia sudah maksimalkan tapi tidak bisa tamat-tamat 40 hari. Jadi makruh. Orang yang tidak tamat sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi tidak tamat-tamat sampai sekarang, ini makruh. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan di ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasul, dan berkata ar-rasul mengadu kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura
wahai Rabbku, sesungguhnya umatku ini telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dihijrahi. Jemaah sekalian, apa maknanya Al-Quran dijadikan sesuatu yang dihijrahi? Kata para ulama di tafsir, maksudnya adalah taraku hadal Quran wa a'radu anhu. Dia meninggalkan Al-Quran ini dan dia berpaling dari hukum-hukumnya. Itu makna menghijrahi Al-Quran. Dia tidak baca, dia juga tidak pelajari maknanya. Dan ini pengaduan Nabi Muhammad kepada Allah. Karena itu jamaah sekalian, upayakan kita selesai membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Mungkin muncul pertanyaan, yang mana yang lebih bagus, membaca cepat atau mentadaburi tapi pelan-pelan? Jemaah sekalian, ini pernah ditanyakan ke Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafidhahullah, seorang dosen di Universitas Muhammad bin Saud di Saudi Arabia. Beliau mengatakan di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Saudi Arabia, beliau menjawab, dia lakukan yang mana yang lebih pas untuk dirinya, antara baca cepat atau baca pelan tapi tadabbur. Maka kata beliau, dia pilih yang mana yang lebih pas untuk dirinya. Kemudian mungkin ada lagi pertanyaan, Ustadz, kita mulai dari awal atau kita lanjut nanti? Ini juga ditanyakan ke Al-Allamah Al-Fauzan hafidhahullah. Beliau katakan, lihat yang mana lebih mudah. Jangan sampai dia ulang dari awal, tidak tamat juga di nanti Ramadan. Mending dilanjut. Mungkin kalau dilanjut dia bisa tamat. Jadi lihat yang mana yang lebih mudah. Namun jamaah sekalian, beliau juga mengingatkan Samahatul Mufti yang menjadi mufti Saudi saat ini, bahwa tidak ada dalil-dalil yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban, malam dan siangnya. Tidak ada. Beliau katakan di Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan, amma ma warada min al-ahadith fi hadzal mawdu' fa kulluha dha'ifah. Semua hadits-hadits yang datang, semua hadits-hadits yang datang di pembahasan ini tentang keutamaan nisfu Sya'ban, malamnya atau siangnya, fa kulluha dha'ifah, semuanya lemah, dhaif. Kama nassa ala dalika min ahli ilm, kama nassa ala dalika ahlul ilm, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Fala yathbut biha ta'sisu ibadah, maka tidak boleh dengan dalil-dalil yang lemah tersebut ditentukan ibadah. La biqiyami tilkal lailah wala bisyami dalikal yaum, tidak dengan salat malam, tidak juga dengan puasa di tanggal 15. Jadi semuanya lemah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tidak bisa dijadikan hujjah. Cuma kata beliau, siapa yang sudah terbiasa tahajud dan dia tetap tahajud di nisfu Sya'ban di tanggal 15, maka tidak mengapa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah sekalian, di surat Al-Isra, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malammu, kata Allah, bangunlah kamu untuk tahajud sebagai amalan nafilah, sunnah untukmu, yang akan nanti membantu kalau ada amalan wajib yang kurang. Maka pasti, kata Allah, Rabbmu akan membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Ini kalau dia sudah punya kebiasaan. Demikian pula orang yang biasa berpuasa di tanggal 13, 14, 15 yang disebut sebagai ayyamul bid. Itu tidak mengapa dia puasa tanggal 15, karena memang sudah kebiasaannya di setiap bulan. Baik, jadi itu jamaah sekalian, nasihat-nasihat ilmiah terkait dengan Sya'ban dan Ramadan. Sudah masuk waktu. Lanjut ya.
5 apa? 5 jam? 50 menit atau 5 menit? 5 menit. Nggak mana saya kekam mah. Baik, 5 menit. Kemudian jamaah sekalian, agama ini nasihat untuk pemerintah. Apa maksudnya? Maksudnya itu kalau ada kebaikan kita tolong menolong, ta'awun. Kalau ada MBG, gas, ta'awun, dukung. Jangan kita jelek-jelekkan penguasa kita, jangan. Jamaah sekalian, kita ini tinggal di negara kaum muslimin, tempat kita lahir. Pemerintah kita juga kaum muslimin, orang Islam. Tidak pernah beliau melarang kita sholat, tidak pernah melarang kita kajian ilmiah, majelis ilmu, membatasi pergerakan, tidak pernah jamaah sekalian. Mau ikhwannya berjubah, keluar, masuk tempat-tempat umum, tidak ada larangan. Demikian pula akhwatnya bercadar, tidak ada jamaah sekalian. Ini kesyukuran luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa di ayat yang ke-59, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintah di antara kalian. Pemerintah di antara kalian maksudnya pemerintah muslim yang memerintah kalian. Namun jamaah sekalian, kita juga tidak boleh taat kalau perintah itu mengandung dosa dan maksiat, tidak boleh. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk siapapun dia untuk bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Innamat ta'a fil ma'ruf, kata Nabi. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf. Demikian. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, nasihat agama ini nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Di antara bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin adalah kita juga menginginkan kepada mereka hidayah, menyapa mereka. Sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Jamaah sekalian, dulu kita belum kenal tauhid, belum kenal sunnah. Sebagian kita ngeri, bahkan ada yang masih datang ke dukun sebelum kenal dakwah sunnah, dakwah tauhid. Masih datang ke orang bodoh, orang sok pintar. Tapi begitu kenal dakwah tauhid, subhanallah, nikmatnya. Ditinggalkan perbuatan syirik, ditinggalkan kekufuran, bahkan ditinggalkan perbuatan-perbuatan baru di dalam agama. Maka tentunya jamaah sekalian, hal ini yang kita rasakan, yang kita harus wafat di atasnya, kita juga harus menyampaikannya, menyebarkannya, memberikannya kepada kaum muslimin secara umum. Itulah hakikat ketulusan. Karena itu jamaah sekalian, yang terakhir dalam hadits riwayat Muslim datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perhatikanlah kata Nabi jamaah sekalian, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mitlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, termasuk di dalamnya jamaah sekalian, cuma kita ajak orang untuk datang kajian ilmu, datang tabligh akbar, datang daurah, atau kita share faidah-faidah, kemudian dia baca, kemudian dia dapat hidayah. Maka apa kata Nabi? Maka orang yang mengajak tadi akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang mengikutinya, melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka. Subhanallah. Ini keutamaan untuk menyebarkan kebaikan, baik dalam bentuk ilmu maupun dalam bentuk amalan. Tapi sebaliknya ya mas sekalian, ini hadits masih ada lanjutannya. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada dosa, memberikan contoh di medsos, joget-joget di TikTok, buka aurat, kemudian diikuti oleh banyak wanita. Apa kata Nabi? Kana alaihi minal ithmi mitlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Maka untuknya dosa sama dengan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya tersebut. Bahkan jamaah sekalian, dalam hadits yang lain sampai hari kiamat. Jadi ada pahala yang mengalir, alhamdulillah, tapi ada juga dosa yang mengalir, waliyadzubillah. Mungkin ada pertanyaan, kalau orang itu sudah bertobat, bagaimana dengan ajaran-ajaran atau contoh-contoh yang salah yang masih diikuti oleh banyak manusia? Maka para ulama menjelaskan jamaah sekalian, kalau memang dia jujur bertobat,
dan dia bisa jelaskan, bisa sebarkan bahwa dia sudah berhenti dari perbuatan itu dan dia berlepas dari orang-orang yang mengikutinya, maka dia harus lakukan. Kalau tidak, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani satupun orang kecuali sebatas kemampuannya. Baik jamaah sekalian, semoga ini bermanfaat dan kita ingatkan, karena sebenarnya Jumat pekan 3 itu jadwal kita, tapi kan sudah masuk Ramadan, maka kita majukan di hari Senin. Dan insyaallah kita akan bahas sedikit tentang fikih-fikih secara ringkas puasa, apa yang membatalkan, apa yang sunnah, apa yang boleh, apa yang makruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berikan kita umur yang panjang, kesehatan, keistiqomahan sampai kita berpisah dengan dunia ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.